Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran PPKN. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Materi baru yang mengenai Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ya. Mari anak-anak Ibu semuanya, kita belajar asik bersama PPKN mewujudkan pelajar berkarakter. Nah, pada pagi hari ini, anak-anak ibu semuanya tentu sudah sangat familiar sekali ya mengenai Sumpah Pemuda. Ya, untuk kompetensi dasar yang nanti kita pelajari yaitu memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sejarah perumusan Sumpah Pemuda dan dapat mengidentifikasi semangat dan komitmen dalam Sumpah Pemuda. Nah, sekarang mari anak-anak ibu semuanya kita memaknai semangat Sumpah Pemuda tahun 1928. Ya. Oke. Jadi anak-anak ibu, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas dengan adanya sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Nah, komitmen inilah yang diikrarkan oleh para pemuda untuk bangsa Indonesia dalam suatu ikrar yang dinamakan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, Sumpah Pemuda ini menjadi suatu hal atau peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas ya untuk perjuangan bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu ternyata besar harapan atau besar peranan dari pemuda dalam perjuangan itu membuktikan bahwa pemuda itu dapat menjadi tulang punggung dalam suatu negara. Nah, ini ada suatu kata ya yang diungkapkan oleh Bapak Presiden pertama di Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Kata-katanya ini juga sangat populer sekali, sangat familiar di telinga kita ya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, kata-kata yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno ini kalau kita maknai memberikan suatu pesan bahwa pemuda itu memiliki suatu peranan atau suatu kelebihan yang luar biasa ya. Jadi kalau di situ 1000 orang tua itu bisa mencabut Semeru, 10 pemuda akan bisa mengguncangkan dunia. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai perbandingan antara orang tua dan pemuda, disinilah pemuda ini sangat-sangat diharapkan ya. Besar harapan untuk pemuda ini memiliki semangat perjuangan yang luar biasa, yang semangatnya berkobar-kobar ya, kegigihannya. Nah, perjuangannya itu melebihi dari orang-orang yang tua tadi. Nah, jadi ini pemuda ini memiliki suatu nilai yang luar biasa ya dibanding dengan orang tua. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut mengenai arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kita tahu bahwa dari sejarah Sumpah Pemuda tadi yang merupakan pengakuan komitmen para pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan bahwa mereka adalah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, ikrar dari Sumpah Pemuda itu dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan hasil rumusan dari Kongres Pemuda II Indonesia.
ya, yang pada hari tahun-tahun setiap tahun ya kita selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda ya pada tanggal 28 Oktober. Nah, dengan adanya Sumpah Pemuda ini merupakan titik baru ya bagi perjuangan bangsa Indonesia. Karena sebelumnya perjuangan bangsa Indonesia itu masih bersifat kedaerahan ya, kemudian berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Ya, jadi para pemuda mulai sadar ya bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan itu ya akan sia-sia ya. Nah, mereka sadar ya bahwa dengan persatuan inilah ya cita-cita kemerdekaan dapat diraihnya. Nah, ini kembali lagi kita diingatkan pada materi masa kebangkitan nasional ya yang terjadi pada tahun 1908. Nah, ini ya yang dikenal dengan istilah masa kebangkitan nasional. Saat itu ditandai dengan adanya berdirinya Budi Utomo. Ya, jadi Sumpah Pemuda ini memang peristiwanya tidak bisa dipisahkan ya dari kebangkitan nasional 1908. Ya, pada saat kebangkitan nasional sedikit kita refleksi lagi ya, itu ada politik etis ya yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia. Di mana dalam politik etis memunculkan suatu golongan baru yang biasa kita kenal dengan istilah golongan intelektual. Nah, masih ingat ya? Nah, golongan intelektual inilah yang menjadi motor penggerak bagi berdirinya Budi Utomo ya, yang sebagai masa penanda bahwa muncullah di situ masa kebangkitan nasional. Ya, nah dari Budi Utomo itu kemudian diikuti oleh berdirinya organisasi-organisasi lain. Ya. Seperti ada Trikoro Darmo, ada Jong Sumatera Nenbon, ya ada Jong Bata, ada Jong Java, ada Jong Minahasa, ada Jong Islamietenbon. Nah, kenapa ini dinamakan Jong-Jong ya? Karena kalau kita lihat ini masih mewakili ya asalnya ini masih mewakili daerahnya. Ya, jadi pada mulanya memang organisasi-organisasi ada Jong Sumatera Nenbon, Jong Minahasa, Jong Java, Jong Islamietenbon ini pada awalnya masih merupakan organisasi kepemudaan yang sifatnya itu masih bersifat kedaerahan. Ya, nanti dari beberapa organisasi ini kita akan lanjut mengenai bagaimana sejarah pengikraran dari Sumpah Pemuda. Ya, oke, kita lanjut anak-anak untuk melakukan aktivitas ya, mengerjakan aktivitas-aktivitas berikutnya. Terima kasih.